Agustus 2021, Minggu Pekan Biasa ke-19 bersama Suster Maria Elfrida PRR dari Jakarta dengan tema Menjadi Manusia Baru. Yuk kita dengarkan bersama. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Yohanes, bab 6 ayat 41 sampai 51. Roti hidup. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah Ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan Ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang telah datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat yang terkasih, di Minggu Biasa ke-19, tema permenungan kita kali ini adalah roti hidup mengubah kita menjadi manusia baru. Ada banyak bentuk doa, ada banyak cara berdoa, juga ada berbagai devosi. Namun, perayaan Ekaristi tetap menjadi puncak hidup setiap kita orang beriman. Sebab Ekaristi adalah pesta cinta yang diwariskan Yesus. Dalam bacaan Injil, Yesus memperkenalkan diri sebagai roti yang turun dari surga. Pernyataan ini ditegaskan Yesus berulang kali. Yesus juga menerangkan bahwa roti itu adalah sungguh-sungguh dagingnya. Barang siapa yang percaya dan memakannya akan memperoleh hidup kekal. Sahabat-sahabat yang terkasih, Yesus mau mengingatkan kita kembali kisah suci Kamis Putih. Pemberian diri Yesus yang sangat sempurna kepada Allah untuk keselamatan kita manusia. Dan Yesus meminta kita mengulanginya setiap kali berekaristi. Berarti ini sangat penting
dan menjadi hal yang paling pokok dalam persiaran menuju perjamuan anak domba. Perjumpaan yang sakral, terakrab dengan roti hidup hanya melalui Ekaristi. Perjumpaan dari hati ke hati, saling memandang, saling menerima satu sama lain, saling mengasihi penuh cinta. Ada senyum yang manis, ada tawa dalam batin, dan ada air mata dalam jumpa yang sakral itu. Dalam Ekaristi, Yesus hadir secara nyata dalam rupa roti dan anggur. Yesus memberi diri asalkan kita bersedia menerimanya. Menyatukan tubuh dan darah kita dengan tubuh dan darah suci Yesus agar hidup kita diubah olehnya. Dalam persatuan dengan roti hidup, menguatkan dan menyanggupkan kita untuk bergembira, berharap, dan berjuang tetap bangkit dari keterpurukan hidup kita. Di masa sulit pandemi saat ini, kita tetap percaya Allah punya banyak cara menolong kita. Nabi Elia dalam keputusasaannya, dalam kelelahan, dan di saat dia sangat lemah, Allah menolong pada waktunya. Dan itu yang terbaik menurut waktu dan cara Allah. Melalui malaikat, Allah memberi dia roti dan air. Dia menerima kekuatan dan melanjutkan perjalanan ke Horeb. Begitu juga Allah punya waktu dan cara khusus menolong kita sesuai kehendak Allah yang terbaik untuk kita. Apakah nanti, besok, atau lusa? Menurut cara Allah, bukan menurut cara kita atau waktu kita. Banyak kali kita mengatur Allah mengasihi kita menurut kehendak kita. Sahabat-sahabat dan saudara-saudari yang terkasih, Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus membantu kita belajar menjadi manusia baru dengan berbekal rohani, roti hidup yang kita miliki, memampukan kita untuk tidak mendukakan Roh Kudus. Paulus memberikan kita ajaran yang sangat sederhana, simpel, tapi itu sangat menyentuh hidup kita. Dia meminta kita untuk memiliki keramahan, mengasihi satu sama lain, tidak memfitnah, tidak ada kegeraman, berusaha menjauhkan kejahatan. Hendaklah kita penuh kasih, apalagi di saat pandemi ini memang kita membatasi diri, tetapi ketika ada saudara dan saudari kita membutuhkan, kita bisa punya cara, mungkin mengirim apa yang dia butuhkan, apakah itu doa, apakah itu materi. Momen pandemi ini sebenarnya momen bercinta kasih, momen berbagi, momen melakukan kasih. Kita juga diminta Paulus untuk mengampuni seperti Allah dalam Kristus mengampuni kita. Kita juga diminta untuk menyerahkan diri kepada Allah seperti Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Sahabat-sahabat dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengikuti Yesus menuju hidup abadi
dengan membekali hidup yang berkualitas, terutama bekal hidup rohani dengan kesetiaan menerima tubuh dan darah Yesus, walau banyak di antara kita masih sebatas komuni batin. Dengan sebuah keyakinan bahwa kelembutan dan kerahiman hati Yesus tak berkesudahan. Saya menutup permenungan ini dengan ungkapan dari Bapak Paus Fransiskus ketika dia berkatekese dengan tema roti hidup untuk orang berdosa. Ketika kita menerima Ekaristi, Bapak Paus menjelaskan, Yesus melakukan hal yang sama dengan kita. Dia mengenal kita. Dia tahu bahwa kita adalah orang berdosa dan kita membuat banyak kesalahan. Tetapi dia tidak menyerah untuk menyatukan hidupnya dengan kita. Ayo, tunggu apa lagi? Kita pun jangan menyerah berekaristi, walau dari rumah saja. Amin. Tuhan memberkati. Sahabat, baru saja kita mendengarkan renungan Life Spirit SMGM Minggu 8 Agustus 2021. Terima kasih kepada Suster Maria Elfrida PRR yang telah membawakan renungan minggu ini. Sampai jumpa di renungan Life Spirit SMGM edisi berikutnya. Like, comment, subscribe, klik tanda lonceng di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus
memberkati.